Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk adik-adik mahasiswa baru Unisda dari tahun 2020. Oke, masih semangat ya, karena waktu juga masih pagi. Jadi kita harap semangat kita tetap terjaga. Untuk tadi yang istirahat sudah sudah menyiapkan air minumnya, bisa diminum sebelum materi dimulai ini. Oke, saya tes dulu ya jargonnya. Sama-sama berprestasi tanpa henti, berintegrasi untuk negeri. Saya ulangi lagi biar lebih semangat. Berprestasi tanpa henti, bersinergi untuk negeri. Oke, Oke sebelum saya melanjutkan pada acara materi yang selanjutnya, saya memperkenalkan dulu. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Rizal Diasan. Di sini saya sebagai si acara dan sebagai moderator. Saya di sini memoderatori dari materi kebangsaan dan tata nilai etika budaya yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Miftahul Huda MM selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. La khawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bu Rektor, jajaran Wakil Rektor yang saya hormati, Kepala Biro, Dekan, dan semua jajaran Sivitas Akademika Unisda Lamongan yang saya hormati, segenap mahasiswa baru Unisda tahun 2020-2021 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kesehatan lahir batin. Semoga hari-hari kita selalu mendapat pertolongannya, sehingga kita bisa melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, pertama-tama saya sampaikan selamat. Kalian telah menapaki dunia baru, pendidikan tinggi. Semoga kelak saudara menjadi sarjana yang mampu membawa perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, hari ini kalian mengikuti kegiatan pra-akademik di Unisda dalam bentuk PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Diharapkan dengan kegiatan ini, saudara-saudara mampu memahami lingkungan kampus dengan baik, dan diharapkan saudara mampu mengikuti semua aktivitas kampus, baik perkuliahan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, dengan pemahaman utuh, sehingga saudara mampu menyelesaikan perkuliahan saudara dengan tepat waktu dan berkualitas tentunya. Mahasiswa baru yang saya banggakan, materi yang saya sampaikan saat ini adalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Materi ini diberikan kepada mahasiswa baru dalam upaya menanamkan pemahaman kepada mahasiswa tentang wawasan kebangsaan Indonesia, yang diharapkan pada gilirannya menumbuhkan rasa cinta saudara kepada tanah air Indonesia. Pertama, saya ingin flashback ke belakang, membaca sejarah bahwa sebelum Indonesia ada dan diproklamirkan sebagai sebuah negara, di bumi yang kurang lebih sama telah berdiri kerajaan-kerajaan Nusantara yang kita kenal. Ada beberapa kerajaan dan dua kerajaan besar di eranya adalah yang pertama Kerajaan Sriwijaya. Ia berdiri tahun 600-an dan kerajaan ini eksis dan menguasai wilayah mulai Jawa, Sumatera, Kamboja, Sri Lanka, dan Semenanjung Malaka.
Dan ironinya kerajaan ini runtuh dalam usia kurang lebih 425 tahun. Jadi kita bisa bayangkan, kerajaan yang sebesar itu juga pada akhirnya runtuh. Selanjutnya kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar 1290-an, tepatnya mungkin 1993, 1293-an, yang wilayahnya juga tidak kalah luas dengan kerajaan Sriwijaya. Wilayah kekuasaannya meliputi Papua, kalau negara sekarang ya, Filipina, Brunei, Timur Leste, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Lebih besar dari Indonesia saat ini. Namun pada akhirnya kerajaan Majapahit juga runtuh pada tahun 1527. Usia kerajaan Majapahit kurang lebih 240 tahun. Saudara-saudara yang saya banggakan, pertanyaannya sekarang, apakah negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan mengalami hal yang sama dengan dua kerajaan besar Nusantara tersebut runtuh pada saatnya? Disinilah pentingnya kita sebagai warga bangsa terus-menerus memupuk dan mengembangkan kecintaan kita kepada negara. Dan melalui pemahaman yang utuh, wawasan kebangsaan, kita berharap kita mampu mempertahankan eksistensi negara ini, bahwa negara ini kita pertahankan dan kita bangun untuk dikembangkan, diperkuat dalam rangka meraih cita-cita sebagai bangsa yang mampu menegakkan dan menghidupkan warga masyarakatnya dalam keadilan dan kemakmuran. Indonesia lahir diawali dari semangat perjuangan yang tidak kenal lelah para pejuang kita. Sejak munculnya spirit hubbul watan minal iman dari Mbah Hasyim Asy'ari, disusul dengan mekarnya semangat kebangkitan nasional 20 Mei 1908, diikuti pula dengan Sumpah Pemuda sebagai tekad para pemuda untuk melahirkan Indonesia dengan sumpahnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Maka jalan kemerdekaan Indonesia semakin terarah. Dan sampai pada puncaknya diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945, dan sekaligus diletakkan pondasi 3 pilar NKRI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mahasiswa baru yang saya banggakan, untuk semua itu, mempertahankan, mengembangkan, dan mensejahterakan, maka semua warga bangsa harus punya rasa cinta kepada tanah air. Untuk membangun dan mewujudkan cinta tanah air itulah kita perlu memahami wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan akan membawa kita pada pemahaman bahwa negara ini punya cita-cita dan tujuan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas disebutkan bahwa visi negara kita adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan misi negara Republik Indonesia adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Jadi misi ini akan bisa dicapai kalau pelaku-pelaku sebagai anak bangsa mampu memahami wawasan kebangsaan dengan baik dan benar. Sehingga kemudian semua terlibat di dalam melaksanakan misi negara ini. Saudara-saudara, mahasiswa baru yang saya banggakan, bahwa kita semua saat ini status kita hanya penikmat kemerdekaan. Tetapi kita memiliki tugas dan tanggung jawab memelihara, menjaga, dan mengisi dengan memperjuangkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia kita itu. Kita tidak punya hak untuk mengubahnya dalam hal apapun untuk Indonesia. Indonesia dengan 3 pilarnya sudah final. NKRI harga mati. Bahwa Indonesia terbangun atau berdiri dengan keunikannya sendiri. Indonesia itu negara majmuk multikulturalisme. Luas wilayahnya luar biasa. 1.990 tepatnya 1.919.440 km. Jumlah pulaunya luar biasa banyaknya. 17 ribuan yang terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Indonesia juga berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Jumlah daerah administratif ada 34 provinsi, 497 kabupaten kota, 6.747 kecamatan, dan 78.198 kelurahan desa. Jumlah penduduknya 250 juta kurang lebih. Bahasa daerahnya 747 bahasa. Etnis dan subetnisnya 480 macam, dan ada 6 agama. Disinilah pentingnya posisi wawasan Nusantara untuk kita semua, agar kita bisa menjamin bahwa tujuan nasional bisa kita capai dengan merangkai berbagai potensi yang ada tadi, yang sangat majemuk, multikulturalis, dengan beragam latar belakang tadi. Kita harus benar-benar memahami wawasan kebangsaan dengan baik. Mahasiswa baru yang saya banggakan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa tentang bangsa dan negaranya, beserta kondisi lingkungan strategis yang melingkupinya dalam perjalanan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasionalnya. Semua bangsa punya wawasan kebangsaan. Sedangkan wawasan kebangsaan Indonesia biasa kita sebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang seluruh warga bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang sarwa Nusantara, serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional. Itulah wawasan kebangsaan. Jadi kita amat sangat harus terbuka karena keberagaman. Satu dengan lain saling menghargainya. Kita bersinergi atas keragaman itu. Gunanya apa? Berbuat dan bertindak untuk mewujudkan tujuan nasional. Lah, apa sebenarnya makna wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu merupakan satu kesatuan politik. Jadi wawasan kebangsaan itu
bermakna satu kesatuan politik. Artinya kedaulatan nasional dengan segala kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup kesatuan matra seluruh bangsa, serta merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Kesatuan politik ini menyatukan semua bangsa untuk bersama-sama bangsa Indonesia hidup dalam kebersamaan, dalam satu kewilayahan. Tidak boleh terpecah-pecah. Karena itu sebagai modal politik kita untuk menyebut diri kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, kesatuan ekonomi. Jadi makna wawasan kebangsaan yang kedua adalah kesatuan ekonomi. Maksudnya apa? Yaitu kekayaan yang terdapat dan terkandung di daerah wilayah Nusantara beserta kawasan yuridisnya, baik potensial maupun aktif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Jadi semua warga bangsa punya hak yang sama untuk menikmati, membangun kesejahteraannya atas kekayaan Indonesia, baik yang potensial maupun aktif. Artinya yang potensial ada yang masih belum dieksploitasi, yang aktif ada yang sudah bisa kita manfaatkan untuk pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demi apa? Demi kesejahteraan masyarakatnya. Makna yang ketiga adalah kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa dan budaya. Indonesia pada hakikatnya adalah satu tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Ini amat sangat penting. Yang akhir-akhir ini ada kelompok-kelompok tertentu justru tidak membangun hakikat Indonesia ini adalah satu. Tetapi mereka justru menonjolkan kehidupan budaya lokalnya masyarakat dan mengalahkan budaya yang lain. Sehingga kemudian muncul anggapan-anggapan dari satu kelompok dengan kelompok lain tidak sepaham, bahkan saling merendahkan. Itu tidak boleh terjadi, karena di setiap lingkup budaya masyarakat tertentu punya kebiasaan, punya adat, punya budaya yang diyakini sebagai hal yang baik dan penting bagi masyarakatnya. Jadi banyak kita jumpai di berita-berita baik itu medsos maupun media televisi, media cetak, justru menonjolkan perbedaan-perbedaan itu dengan merendahkan kelompok-kelompok yang lain. Dan ini tidak boleh terjadi selanjutnya. Karena apa? Karena makna wawasan kebangsaan adalah kita punya kesatuan sosial budaya yang saling menghargai satu dengan yang lain atas budaya masing-masing. Makna yang keempat adalah kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman seluruh bangsa dan negara. Kita ini satu tubuh ibaratnya. Ketika tangan kita dicubit maka semua terasa sakit. Kita ini bagai satu bangunan rumah. Kalau satu tiang diambil maka runtuhlah semuanya. Maka dalam konteks kesatuan pertahanan dan keamanan, maka seluruh warga bangsa harus benar-benar terlibat di dalamnya, sehingga negara ini bisa aman, tentram, dan membahagiakan bagi
warga bangsanya. Mahasiswa baru yang saya banggakan, bahwa makna wawasan kebangsaan ini bisa tertanam dalam jiwa warga bangsa, maka perlu dipahami nilai-nilai wawasan kebangsaan yang ada. Bahwa wawasan kebangsaan juga memiliki nilai-nilai. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah embrio dari kesatuan semuanya. Ketika kita menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita akan memandang semua makhluk, khususnya manusia, semua warga bangsa itu setara. Karena kita mengakui bahwa mereka semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu dasarnya adalah siapa yang menghargai ciptaan Allah, pada dasarnya mereka menghargai juga kepada Allah Sang Pencipta. Disitulah sumber kesetaraan akan muncul. Kita tidak pandang aspek yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nilai tekad bersama untuk kehidupan berbangsa yang bebas, merdeka, dan bersatu. Kebebasan itu adalah sesuatu yang diidamkan oleh siapapun. Jadi kita sebagai bangsa yang bebas, sebagai warga bangsa yang bebas, semuanya kebebasan kita dijamin institusi, dijamin undang-undang. Karena itu kebebasan kita juga masih ada aturannya. Kita juga sebagai bangsa yang merdeka, hidup merdeka. Itu idaman sebuah bangsa di seluruh dunia. Tidak ada satupun bangsa yang tidak ingin merdeka. Kemerdekaan kita adalah segalanya. Bahwa kita juga harus bersatu. Punya tekad bersama untuk bebas, merdeka, dan bersatu. Itulah sesuatu yang luar biasa. Kita bebas dengan tahu batasan bebas akan kebebasan orang lain. Kita merdeka juga tahu batasan akan kemerdekaan orang lain. Keduanya kita ikat dalam satu kebersamaan, bersatu, sehingga punya batasan masing-masing. Itu nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan. Nilai yang ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa. Kalau kita cinta tanah air dan cinta bangsa ini, otomatis kita akan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang keempat, nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Demokrasi sebuah situasi yang sejak dulu diidamkan oleh rakyat Indonesia. Setelah lama dikuasai situasi, keadaan, sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Karena demokrasi itu adalah penegak kedaulatan rakyat. Bahwa rakyat berdaulat itu harus untuk menjadikan negara itu bisa mencapai tujuannya. Kuncinya adalah di sini. Nilai yang kelima adalah kesetiakawanan sosial. Jadi sebagai bangsa Indonesia, sebagai sesama warga bangsa, kita harus punya kesetiakawanan sosial secara nasional yang baik. Sehingga kita merasakan apa yang dirasakan oleh yang lain. Kita juga akan mampu melakukan
tindakan-tindakan atas dasar kesetiakawanan. Nilai yang keempat adalah masyarakat adil dan makmur. Ini adalah final tujuan akhir daripada belajar negara ini. Kita ingin membangun negeri ini sesuai dengan tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang adil makmur, masyarakat yang kemaharipah Allah jinawi, masyarakat yang bisa merasakan bahwa ia hidup di negerinya dengan kemakmurannya. Mahasiswa baru yang saya banggakan, konsep wawasan kebangsaan merupakan pijakan warga bangsa untuk menjamin ketertiban dalam proses berbangsa dan bernegara secara damai dan bersatu dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Karena itulah kita berkewajiban pula untuk melakukan pembelaan, tepatnya bela negara. Manakala negara mendapat ancaman eksistensinya oleh bangsa lain atau negara lain. Karena kita sudah punya wawasan kebangsaan yang baik, kita cinta tanah air, kita menikmati kehidupan secara baik di negeri itu, maka relakah kita kalau negeri kita itu hancur, runtuh, baik disebabkan oleh faktor-faktor internal, konflik, maupun faktor-faktor eksternal oleh negara lain atau bangsa lain. Maka kita tidak rela. Karena itu kita wajib melakukan bela negara. Karena bela negara itu sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi apa? Demi menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya dan cinta NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi kita semua sebagai warga bangsa. Karena jelas ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita semua punya kewajiban dan punya hak pula untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dengan berbagai bentuk tentunya. Kalau negara-negara lain ada semacam wajib militer dan sebagainya, di negara kita mungkin bentuknya beragam dan macam-macam. Itu dijelaskan, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Demikian pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan secara spesifik pula ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, kalau kita melakukan pembelaan terhadap negara atau bela negara, apa yang kita bela? Yang dibela adalah 1. Kedaulatan rakyat, 2. Keutuhan wilayah, dan 3. Keselamatan bangsa. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, bahwa negara dan bangsa tidak pernah lepas dari sebuah ancaman, baik ancaman nyata maupun ancaman belum nyata. Di Indonesia juga demikian. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga demikian, tidak lepas dari ancaman. Karena itu tadi kita wajib ikut bela negara. Ada 2 ancaman, ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman nyata apa? Misalkan terorisme. Terakhir, terorisme melakukan aksi-aksinya di Indonesia, baik dalam bentuk pengeboman maupun penyerangan terhadap aparat. Pengeboman di tempat-tempat umum masih terngiang di telinga dan masih amat sangat jelas di mata kita. Bagaimana terjadi di semua banyak tempat. Pengeboman tempat umum, pengeboman tempat ibadah, dan lain-lain. Itu oleh terorisme. Dan ini ancaman nyata terhadap eksistensi sebuah negara. Juga radikalisme.
radikalisme merupakan hal yang sangat marak akhir-akhir ini, dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan negeri ini diubah, bukan negeri Pancasila lagi, bukan NKRI lagi. Mereka sebagian ingin memecah belah wilayah NKRI, sebagian ingin mengganti bentuk negara ini. Yang nyata sekarang adalah faham khilafah merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ancaman nyata berbasis agama. Ancaman nyata yang lain misalkan separatis dan pemberontakan bersenjata. Di Indonesia ada di beberapa tempat, walaupun secara perlahan sudah mulai surut karena pembangunan sudah relatif merata, sehingga tidak ada alasan lagi yang lebih signifikan bagi para separatis maupun pemberontakan bersenjata. Ancaman nyata yang lain adalah bencana alam dan lingkungan. Ini juga merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi negara. Pelanggaran wilayah perbatasan itu juga ancaman yang nyata karena ini menyangkut eksistensi sebuah negara. Dulu sering kita dengar di berita-berita, sering kita baca di koran-koran betapa negara tetangga dengan mudahnya keluar masuk wilayah NKRI dengan melakukan aktivitas memprovokasi. Dan itu tentu kita merasa direndahkan. Ini gak boleh terjadi. Ancaman nyata yang seperti ini sebenarnya harus mudah dan gampang diatasi. Ancaman nyata yang lain adalah pencurian sumber daya alam. Tidak sedikit pencurian sumber daya alam oleh mereka-mereka yang sudah resmi sebagai pengelola tapi juga masih mencuri. Itu. Misalkan tambang, siapa yang tahu? Tambang itu antara yang legal ditambang sehari dan yang dicuri sehari. Tidak ada orang yang bisa ngawasi. Itu amat rumit. Ancaman nyata pula dalam bentuk wabah penyakit seperti sekarang ini, pandemi corona, pandemi COVID-19 ini juga ancaman nyata bagi sebuah negara, eksistensi negara. Karena itu kalau kita ingin membuktikan bahwa kita itu punya kemampuan bela negara yang baik, maka kita harus benar-benar ikuti aturan-aturan supaya corona tidak menyebar. Kita harus selalu taat pada protokol kesehatan COVID-19. Lebih-lebih sebagai mahasiswa, kita tentu akan menjadi contoh bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau kita punya komitmen terhadap bela negara, maka hari ini yang bisa Anda lakukan adalah ikuti protokol kesehatan COVID-19. Ancaman nyata yang lain adalah perang siber dan intelijen. Di dunia ini perang siber sudah luar biasa. Antar negara saling mengintip dengan berbagai macam cara, sehingga seolah-olah tidak ada lagi rahasia dari satu negara dengan negara lain. Sehingga teknologi untuk ini selalu ditingkatkan, bagaimana negara itu bisa aman dari intelijen luar dan mampu melakukan perang siber secara baik. Ancaman nyata yang lain, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ini juga luar biasa, tidak kalah dahsyatnya dengan ancaman-ancaman yang lain. Hanya aspek sasarannya yang berbeda. Bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini lebih banyak sasaran kepada generasi penerus bangsa. Tentu jangka panjang negara akan ambruk, negara akan runtuh manakalanya generasi yang akan melanjutkan
estafet kepemimpinan negara ini sudah tidak bersih dan tidak sehat, juga tidak baik secara mental karena pengaruh narkoba. Dan yang sebagai ancaman nyata pula, akhir-akhir ini banyak orang menyuarakan kebangkitan PKI. PKI sudah selesai 6665, sudah dibubarkan, eksistensinya secara legal sudah dihapus karena itu tidak punya tempat di negeri kita ini, di Indonesia ini. Sama halnya dengan HTI. Jadi orang yang sekarang takut dengan kebangkitan PKI boleh-boleh saja, tapi kekhawatiran itu harus kita dasarkan pada bahwa PKI itu bahaya laten. Karena itu tidak sporadis kita mengembangkan isu kebangkitan PKI, tapi itu terus-menerus kita lakukan pencegahan. Karena PKI pada dasarnya adalah bahaya laten. Adapun ancaman belum nyata, misalkan konflik terbuka, semoga tidak terjadi di negeri kita ini. Juga perang konvensional, itu perang antar negara, itu secara konvensional. Saudara yang saya banggakan, kita perhatikan bahwa banyak negara yang dulu kuat kemudian pecah, bahkan runtuh akibat konflik. Maka kita juga harus menjaga negeri ini jangan sampai di dalamnya terjadi semacam itu. Negara-negara yang mengalami itu bisa kita lihat dengan berbagai sebab. Misalkan Yugoslavia yang sekarang pecah menjadi 7 negara. Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia, Montenegro, Serbia, Kosovo menjadi 7 negara. Dulu namanya Yugoslavia. Tapi karena konflik bahasa dan agama menurut para ahli ini, maka mereka berceceran. Mereka pecah. Yugoslavia runtuh menjadi negara-negara kecil. Dan tentu ini juga persoalan besar bagi Indonesia kalau seandainya itu terjadi. Karena itulah harus kita jaga, jangan sampai ada konflik dengan latar belakang apapun. Begitu pula Syria, Sudan Selatan, Irak, itu ada konflik. Itu konflik etnis dan agama yang tidak teratasi, sehingga menjadi konflik terbuka, perang saudara, dan sampai hari ini semuanya belum tertata. Masih terus-menerus perang antar mereka. Begitu pula adidaya dunia waktu itu, Uni Soviet. Uni Soviet itu sebuah negara adidaya, satu-satunya pesaing Amerika yang kemudian ambruk karena ada konflik di dalamnya, yaitu konflik ekonomi dan agama. Yang Uni Soviet kemudian pecah menjadi 15 negara. Ini sesuatu yang luar biasa, mengerikan bagi kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Karena itu harus kita jaga semuanya, jangan sampai muncul konflik-konflik seperti di negara-negara yang telah pecah dan runtuh itu. Begitulah sebuah contoh betapa kalau wawasan kebangsaan itu tidak dipelihara, tidak dibangun, tidak dikembangkan, tidak didalami dengan nilai-nilainya, maka amat sangat mudah terjadi konflik-konflik antar warga negara itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya. Baru yang saya banggakan, demikianlah barangkali selintas wawasan kebangsaan dan bela negara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga sedikit informasi ini bisa
bermanfaat untuk kita dalam membangun eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadilah kita pendukung abadi negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DRS Miftahul Huda MM selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat